Palap. Puluhan pelaku judi sabung ayam berlarian saat polisi mengejar mereka di area sawah di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku yang sempat kabur ke arah hutan bambu. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas sabung ayam di kampung mereka. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti dan sejumlah uang tunai sisa hasil perjudian sabung ayam. Polisi juga membongkar arena judi dan membakar sejumlah peralatan di lokasi itu. Seperti yang kami katakan, yang ditemukan di TKP itu pelaku yang 2 orang yang sempat ditangkap, motor, kendaraan, terus ayam, dan badik sajam tersebut. 2 pelaku yang sudah ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Labakang untuk diperiksa lebih lanjut. Penggerebekan ini diharapkan bisa menghentikan praktik judi sabung ayam di wilayah tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Hanya karena cemburu, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas. Sementara seorang pemuda luka parah dan 1 orang lainnya babak belur setelah terlibat perkelahian. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Feli Ciawu. Dimintai uang dah. Nang gunung mah. Kepuin nanti. Nang gunung. Pemuda berinisial IM ini terlihat penuh luka dan menangis meminta tolong ke warga usai terlibat perkelahian di Kampung Pulau Sari, Kecamatan Duku Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Sementara 1 pemuda lainnya mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit oleh PMI Kota Surabaya. Menurut keterangan saksi, kasus bermula dari pesta miras 5 orang pemuda yang merupakan pengamen di salah satu rumah tersangka di Kampung Pulau Sari. Saat para pemuda itu pesta miras, mendadak terjadi perkelahian. Usai melakukan aksinya, 3 orang yang mengeroyok kemudian melarikan diri. Dipukul di situ 1 orang, yang 2 itu sudah lewat sini, sudah kabur. Saya kira sudah lari ke sana, nggak tahunya di rumah tetangga. Yang mereka dalam satu rumah minum-minum, kemudian mereka saling memukul, ada informasinya, tapi masih dalam proses penyelidikan ya, mohon maaf ya. Hingga kini polisi tengah memburu 3 orang pemuda yang terlibat pengeroyokan tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Teka-teki akan siapa pelaku di balik kasus penemuan mayat tanpa kepala di Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang pria bernama Fauzan Fahmi yang bekerja sebagai tengkulak ikan. Lantas apa hubungan pelaku dengan korban? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Tukang jagal sakit hati, mantan istri dimutilasi. Misteri pembunuhan sadis yang terjadi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya terjawab. Siapa sosok yang menjadi aktor utama akhirnya diringkus tim Jatantras Polda Metro Jaya tak sampai 1 kali 24 jam setelah jenazah tanpa kepala itu ditemukan oleh warga. Adalah Fauzan Fahmi, warga Penjaringan, Jakarta Utara yang diringkus polisi. Pria berusia 43 tahun ini diringkus setelah polisi melakukan penelusuran pada beberapa titik kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi. Selain CCTV yang berada di sekitar wilayah Pasar Muara Baru, polisi mendapatkan 1 rekaman kamera CCTV lainnya yang ternyata berlokasi di depan gang akses masuk menuju rumah pelaku. CCTV ini menangkap kejadian yang terjadi sebelum pelaku sampai di pasar.
Kala itu, pelaku dibantu seorang temannya tengah membawa jenazah korban yang telah dibungkus oleh kasur dan kardus. Tak ada satupun warga yang curiga, lantaran memang sehari-harinya pelaku bekerja sebagai tengkulak ikan di Pasar Muara Baru. Berdasarkan 2 rekaman kamera CCTV itulah, tim penyidik beserta tim Inafis Polda Metro Jaya menduga jika pembunuhan sadis terhadap Sinta Handiana terjadi di rumah milik pelaku. Rumah yang juga ditempati oleh istri dan anak pelaku itu akhirnya diperiksa di setiap sudutnya. Pemeriksaan terhadap lokasi kejadian berjalan linear dengan pemeriksaan pelaku di Mapolda Metro Jaya. Belakangan terungkap jika pelaku merupakan mantan suami korban. Dulu pernah ada, sudah 2 tahun yang lalu kita pernah siri. Menikah siri? Iya, dulu pernah. Cuma udah bubar. Udah lama juga nggak ada hubungan apa, udah nggak ada kontak. Pas hari Minggu itu ada kontak. Ya, pelaku merupakan mantan suami korban. Lalu apa yang membuat pelaku tega membunuh korban dan memutilasinya? Penemuan jenazah tanpa kepala di Penjaringan pada 29 Oktober lalu akhirnya menyingkap tabir gelap hubungan Fauzan Fahmi dengan Sinta Handiana. Keduanya yang pernah menikah secara siri beberapa tahun yang lalu pada 28 Oktober kemarin kembali dipertemukan dengan akhir yang tragis. Dari pengakuan tersangka, korban sempat melontarkan kata-kata yang menyulut emosinya. Hingga akhirnya pelaku pun gelap mata. Sakit hati, Pak. Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Korban ngucapin istri saya pelak. Orang tua saya pelak. Pelaku akhirnya berniat menghilangkan jejak kejahatannya dengan memutilasi kepala korban. Tubuh korban ia bungkus dengan kasur lipat dan kardus, sedangkan kepala korban ia bungkus dengan karung putih. Pelaku juga berusaha menghilangkan jejak dengan menghilangkan sidik jari milik korban sebelum akhirnya jenazah korban dibawa menuju Pasar Ikan Muara Baru. Tersangka melakukan atau mengupas kulit, telunjuk, dan jempol kanan maupun jempol kiri dengan menggunakan pisau dengan tujuan untuk menghilangkan jejak korban atau menghilangkan identitas korban. Terungkap pula jika pelaku sempat mengkonsumsi sabu sebelum mereka berhubungan badan di sebuah kamar hotel di wilayah Muara Karang sebelum akhirnya berangkat menuju ke rumah pelaku untuk mengambil ikan tuna yang dijanjikan. Setelah tersangka ditangkap, kami melakukan tes urin terhadap pelaku yang mana hasilnya adalah positif amfetamin. Untuk kesekian kalinya, pembunuhan sadis terjadi dengan latar sakit hati. Pelaku dan korban saling mengenal satu sama lain, sebelum akhirnya satu perkataan yang tak pantas terlontar dari mulut korban. Rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa cemburu itu pemicu awal. Pemicu berikutnya adalah karena dia punya rasa takut, karena takut tertangkap, takut segera ketahuan, takut dan lain-lain. Itu faktor-faktor lain yang menjadi ikutan ketika dia melakukan kejahatan. Setelah melakukan pembunuhan, dia ingin menghindar dari rasa tanggung jawab hukum, sehingga dia berupaya untuk menghilangkan jejaknya itu. Kini hanya penyesalan yang tersisa di hati Fauzan Fahmi selaku pelaku pembunuhan mantan istri sirinya itu.
Ia disangkakan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV. Kebakaran gudang solar terjadi di kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik di dalam gudang. Api membakar gudang solar di Jalan Umbul Kunci, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Api mulai membesar sekitar pukul 3 sore hingga membentuk asap pekat hitam. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut pemilik gudang bernama Erwin, kebakaran ini diduga karena adanya korsleting listrik. Sebelum kejadian, salah seorang karyawan Erwin sedang memperbaiki instalasi listrik di gudang itu. Langsung gede apinya. Cepet ya nyambungnya. Asap hitam kabut gitu. Kalau kendaraan, alhamdulillah tidak ada. Kebetulan ya memang hanya ada solar sekitar 20 KL saja yang masih tersisa dan itu belum keluar, belum terjual. Belum terjual. Artinya yang 20 KL itu yang terbakar ya? Semua ya? Yang terbakar semua, siap. Itu bukan tandon, kebetulan saya punya tangki di dalam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun area gudang seluas 20 x 40 meter hangus terbakar. Dari Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Seorang pelajar SMP ditangkap warga usai diduga membegal sepeda milik bocah di Pasar Bukir, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sempat dihajar warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Pelajar kelas 3 SMP berinisial MT ini ditangkap warga usai membegal anak-anak yang tengah bermain sepeda di Pasar Bukir, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Saat beraksi, MT yang masih berusia 15 tahun itu sempat menodongkan pisau pada korban. Menurut warga, pelaku beraksi bersama beberapa temannya. Salah satu dari pelaku langsung mengacungkan pisau ke arah korban dan memaksa korban menyerahkan sepeda dan topi yang dikenakannya. Usai merampas barang-barang korban, satu dari beberapa pelaku tertangkap warga saat berusaha kabur. Warga yang geram menghajar pelaku sebelum menyerahkannya ke kepolisian. Ditangkap warga? Iya, warga banyak itu. Semua dimasa berarti Pak? Semua dimasa. Oh, dipukuli. Loh itu begal nopo Pak? Sepeda PMI gitu, anak kecil-kecil. Anak kecil-kecil. Berapa orang Pak katanya Pak, anak-anaknya yang ngambil? Katanya 6, yang kena 4. Kejadian tersebut masih dalam penyelidikan dan melibatkan anak-anak hingga ditangani oleh unit PPA Polres Pasuruan Kota. Selain para pelaku, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda dan 2 buah topi. Akibat peristiwa itu, korban merugi jutaan rupiah. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan kepolisian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Aduh, sahabat RTV, kita lihat ya ini bahwa ada pengendara motor yang melaju dengan cukup kencang ya, dan ini terjadi di dalam jalur tol begitu ya sahabat. Dan bisa kita lihat ya bahwa di dalam jalur tol ini banyak sekali kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ya yang melintas.
Dan jelas hal ini akan sangat berbahaya baik untuk pengendara truk ataupun si pengendara sepeda motor sendiri ini nih. Sebelum kita memasuki gerbang tol itu sudah terlihat rambu-rambu tanda motor dicoret yang artinya dilarang masuk. Ada alasan kenapa motor roda 2 dilarang masuk tol. 1. Jalan tol dirancang untuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60 hingga 100 km per jam atau lebih. Sedangkan motor memiliki kapasitas mesin yang kecil sehingga tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Dan keadaan tersebut rawan akan terjadinya tabrakan oleh kendaraan lain yang lebih cepat. Kemudian kedua, pada kecepatan yang tinggi sepeda motor akan lebih rentan terkena hembusan angin dari kendaraan besar seperti bus ataupun truk seperti yang kita lihat ya. Motor ini pasti akan lebih rentan untuk terkena hembusan angin nih sahabat. Sehingga hal ini bisa membuat motor akan kehilangan keseimbangan. Selanjutnya yang ketiga sahabat, motor memiliki perlindungan minim dibandingkan mobil. Jika terjadi kecelakaan, pengendara motor akan lebih rentan terkena cedera yang serius. Ya tadi beberapa bahayanya bila kendaraan roda 2 masuk ke dalam tol sahabat. Jadi sahabat, bila kamu mengendarai kendaraan roda 2 jangan coba-coba ya untuk masuk ke jalur tol bila tidak ada peruntukannya. Sedangkan sahabat, untuk pengendara yang dengan sengaja masuk ke dalam pintu tol ataupun masuk ke dalam jalur tol bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 287 ayat 1 dengan denda Rp500.000 atau kurungan selama 2 bulan penjara. Seorang istri di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas akibat dianiaya suaminya sendiri. Motif pelaku lantaran cemburu, ada pria lain berkomunikasi lewat pesan singkat di telepon genggam korban. Keluarga dan kerabat tak dapat menahan tangis saat melihat jasad Nia Anggraini tiba di rumah duka dengan kondisi wajah penuh lebam di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban meninggal dunia usai dianiaya suaminya sendiri, Zul Arizal. Tak butuh waktu lama, Zul Arizal pun diamankan petugas kepolisian sektor Medan Tembung di rumahnya. Sebelum dibawa polisi, pelaku sempat melihat jasad sang istri untuk terakhir kalinya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Sedangkan pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Medan Tembung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku yang juga residivis kasus narkoba ini lantaran cemburu. Sang istri mendapat pesan singkat dari laki-laki lain di telepon genggamnya. Motifnya cemburu internal ya, dari keluarga, ada persoalan keluarga. Tapi yang bersangkutan juga residivis pelaku ini, kasus narkoba, dan pernah dihukum berapa tahun? Hukum berapa tahun? 4 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana KDRT dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Feliciabu, terima kasih dan sampai jumpa.